Tadi juga sudah, aku bahas terkait jurinya, siapa aja yang akan menilai karya teman-teman yang akan di-upload di tanggal 9 Desember nanti. Lalu kita masuk ke poin pentingnya, yaitu adalah, peraturan-peraturan gitu ya yang harus teman-teman ikuti untuk nanti bisa mengikuti Ruang Guru Language Competition. Kita ke, panduan umumnya dulu ya teman-teman atau peraturan umumnya dulu. Yang pertama, terkait, panduan mulai dari nanti secara umum dan secara khusus untuk setiap bahasanya akan aku bahas satu per satu. Jadi kalau misalkan memang ada yang masih, belum clear atau ada yang masih ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh banget ditanyakan aja di kolom pertanyaan ya, teman-teman, di kolom pertanyaan, jangan di kolom chat. Karena kalau di kolom chat nanti, aku nggak bisa baca karena terlalu banyak. Nah, jadi bisa di kolom pertanyaan, oke? Nah, untuk peraturan yang pertamanya adalah peserta wajib follow akun Instagram Ruang Guru Private. Jadi ini, menjadi syarat utama ya, teman-teman bisa mengikuti Ruang Guru Language Competition. Lalu yang kedua, teman-teman harus lihat berdasarkan kategori jenjang pendidikannya. Mulai dari bahasa Inggris, dia speech competition, ini bisa diikuti oleh jenjang SMP dan juga SMA. Lalu bahasa Jepang, deskripsi gambar, ini bisa diikuti oleh jenjang SMP, SMA, sampai dengan umum. Lalu yang ketiga, bahasa Korea, short video, ini juga bisa diikuti oleh siswa SMP, SMA, dan juga umum. Lalu yang terakhir adalah bahasa Mandarin, cover song, ini bisa diikuti oleh jenjang SMP dan juga SMA. Jadi ini boleh ya teman-teman diperhatikan. Jadi jangan sampai misalnya teman-teman nih ikutan speech competition di bahasa Inggris, tapi ternyata teman-teman nih udah kuliah atau bahkan sudah bekerja, itu sudah otomatis kita diskualifikasi karena tidak sesuai dengan kategori jenjang pendidikannya. Gitu. Lalu yang ketiga, ini juga poin yang lumayan banyak dipertanyakan ya teman-teman terkait pengumpulan, videonya. Jadi nanti pengumpulan videonya itu akan teman-teman upload atau teman-teman unggah ke sosial media yang di mana kita menggunakan, 2 sosial media ya teman-teman, Instagram dan juga TikTok. Jadi, teman-teman nanti wajib upload ke Instagram dan juga TikTok, dan juga nanti, wajib untuk mengisikan link yang diberikan oleh tim Ruang Guru Language Competition. Gitu, jadi jangan sampai nanti teman-teman cuma upload aja nih di Instagram, tapi teman-teman, nggak isi di form Ruang Guru Language Competition, ya nanti tidak bisa ter-record atau teman-teman dianggap tidak mengikuti kompetisi, Ruang Guru Language Competition, gitu ya. Jadi nanti untuk linknya kapan Kak akan di-share? Untuk linknya nanti akan di-share di tanggal 8 Desember, yang di mana itu di hari Jumat. Oke, di hari Jumat akan aku share untuk, link upload formnya, terus nanti teman-teman bisa isikan di tanggal 9 Desember pada saat sudah upload, untuk karyanya di Instagram dan juga TikTok. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah banyak sekali yang bertanya, "Kak, bolehkah, di-upload di salah satu platform aja di Instagram atau di TikTok?" Jawabannya adalah, aku menyarankan untuk di-upload di kedua sosial media. Kenapa? Karena nantinya itu akan mempengaruhi penilaian teman-teman saat di final round, gitu. Jadi aku sarankan untuk di-upload di keduanya. Tapi kalau misalkan ternyata, "Kak, aku nggak punya Instagram," atau, "Kak, aku nggak punya TikTok, cuman punya salah satu aja," itu juga tidak apa-apa, diperbolehkan, gitu ya. Tapi kalau dari aku menyarankan untuk di-upload di kedua sosial media teman-teman. Oke? Lalu yang keempat, karya yang dilombakan adalah karya yang dibuat selama masa perlombaan, tidak pernah diikut sertakan dalam kompetisi lain atau pernah dipublikasikan sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman sudah pernah ikut, kompetisi di tempat lain dan teman-teman menggunakan karya yang sama misalnya speech, itu tidak bisa ya teman-teman, nanti akan otomatis kita diskualifikasi. Lalu yang kelima, ruang guru berhak menggunakan karya peserta yang telah dikumpulkan untuk keperluan dokumentasi, publikasi, dan atau promosi. Jadi nanti misalnya yang menang terus karyanya, kita upload misalnya di Instagram itu, eee, diperbolehkan gitu ya karena memang, karya kalian itu berhak digunakan oleh tim ruang guru, gitu.
Lalu selanjutnya, penilaian dan keputusan juri adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi nanti kalau misalkan pengumumannya sudah diumumkan gitu ya pemenangnya siapa dan teman-teman ternyata ada protes dan segala macamnya itu tidak bisa diganggu-gugat ya teman-teman karena semuanya sudah kita jelaskan penilaiannya apa saja dan sudah dijelaskan juga bahwa keputusan juri ini adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Lalu yang terakhir, di rangkaian Ruang Guru Language Competition ini juga nanti akan ada kelas bahasa yang terbuka untuk umum. Siapa aja boleh ikut ya, baik itu peserta Ruang Guru Language Competition atau di luar peserta RLC itu juga bisa banget untuk join dan aku minta tolong juga ke teman-teman semuanya dan bahkan menyarankan teman-teman untuk ajak teman-teman kalian, saudara kalian atau siapapun itu gitu ya, boleh banget di-share di sosmednya masing-masing poster kelas webinar kelas bahasa Ruang Guru Language Competition ini gitu ya. Untuk pendaftarannya bisa teman-teman buka di bit.ly/webinar RLC gitu. Atau teman-teman bisa langsung ke Instagramnya Ruang Guru Private. Di situ udah ada teman-teman tinggal klik aja linknya dan daftar. Tapi yang perlu diingat, kalau misalkan teman-teman peserta dari Ruang Guru Language Competition, tidak perlu lagi mendaftar di link pendaftaran webinar kelas bahasa. Karena teman-teman sudah otomatis menjadi peserta di kelas webinarnya. Gitu. Itu untuk ketentuan umumnya. Ya, kita akan lanjut ke ketentuan khususnya per bahasa. Kita akan bahas dulu di bahasa Jepang dengan lomba deskripsi gambar. Tadi ya sudah dijelaskan di awal bahwa lomba ini diperuntukkan untuk siswa SMP, SMA, dan juga umum. Lalu temanya untuk lomba deskripsi gambar itu sendiri adalah the importance of language, yang dimana deskripsi gambar ini diperbolehkan menggunakan gambar yang sudah ada atau menggunakan gambar pribadi, menggunakan gambar yang memang teman-teman gambar sendiri. Jika teman-teman gambar sendiri, boleh di-mention di awal sebelum teman-teman memulai videonya gitu ya, di perkenalan boleh di-mention kalau gambar yang teman-teman deskripsikan itu adalah gambar teman-teman sendiri gitu dan itu akan mendapatkan nilai tambah dari juri nantinya. Lalu selain itu untuk videonya berdurasi maksimal di 8 menit. Jadi misalnya Kak, video aku cuma 2 menit, kira-kira bisa nggak? Bisa. Tapi maksimalnya adalah di 8 menit. Dengan kualitas minimumnya itu di 480 pixel dan audionya terdengar dengan jelas. Videonya juga ini wajib banget ya teman-teman diambil sekali take tanpa cutting sama sekali. Jadi untuk videonya tidak boleh di-cut. Tapi kalau menambahkan gambar boleh nggak Kak? Boleh. Diedit, ditambahkan subtitle boleh nggak Kak? Boleh. Asalkan videonya diambil sekali take dan tidak boleh di-cut sama sekali. Lalu pada saat teman-teman membuat videonya, itu wajib rekam video bersama stopwatch atau jam yang di dalam in-frame. Nanti untuk contohnya akan ada ya di akhir, jadi teman-teman tunggu dulu. Lalu selain itu, untuk pengunggahan karya, jangan lupa di-upload di Instagram, TikTok, dan juga di form yang akan di-share oleh tim Ruang Guru Language Competition, dan wajib menggunakan hashtag Ruang Guru Language Competition dan RLC 2023 gitu. Lalu selanjutnya adalah jangan lupa videonya tidak boleh di private gitu ya. Jadi jangan lupa yang sekarang Instagramnya masih di private dibuka dulu karena nanti kalau misalkan pada saat kita cek ternyata akunnya di private itu sudah otomatis akan didiskualifikasi. Gitulah. Lalu jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah dipaparkan di atas, baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus setiap bahasanya, maka peserta akan didiskualifikasi. Gitu. Berikut untuk contoh dari gambar-gambar yang mungkin teman-teman bisa deskripsikan. Sebenarnya dibebaskan teman-teman untuk gambarnya, tapi ini aku attach untuk contohnya. Jadi teman-teman bisa attach poster atau gambar atau
Misalnya ada pertanyaan juga, "Kak, ini gambarnya boleh grafis nggak?" Boleh. Atau, "Kak, ini boleh, di buku gambar nggak? Gambar sendiri atau di manapun?" Boleh, asalkan pada saat teman-teman mendeskripsikan gambarnya itu terlihat jelas, si gambarnya dan juga, muka teman-teman juga terlihat. Gitu ya. Jadi, kemarin juga banyak pertanyaan, "Kak, kira-kira boleh nggak kita voice over?" Tidak diperbolehkan voice over ya, teman-teman. Jadi semuanya harus, video yang sekali tag, yang di mana, muka teman-teman juga terlihat di situ. Oke, ini untuk, deskripsi gambar bahasa Jepang. Lalu kita lanjut ke negara sebelah, ada bahasa Korea, short video. Yang pertama, untuk lomba ini juga terbuka untuk SMP, SMA, dan umum. Lalu untuk short, video ini bisa individu atau kelompok yang di mana maksimal diisi oleh 3 orang. Lalu untuk yang upload formnya jika teman-teman kelompok itu, salah satu aja perwakilan pengumpulan karyanya. Tapi untuk form pendaftaran, tiga-tiganya harus mengisi form pendaftaran, gitu. Jadi nanti akan, dicek juga ya sama tim Ruang Guru Language Competition. Misalnya teman-teman bertiga nih yang ikut short video, tapi ternyata yang daftar di link pendaftaran cuman satu aja, itu berarti akan kita diskualifikasi karena tidak mengikuti, sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu yang keempat, temanya juga sama ya, yaitu the importance of language. Untuk short video ini dibebaskan teman-teman mau coba bikin a day in my life, atau misalnya teman-teman mau menjelaskan suatu sejarah misalnya, terkait, bahasa itu boleh dibebaskan untuk short video. Lalu untuk videonya ini berdurasi 2 sampai dengan 6 menit. Jadi minimalnya di 2 menit, maksimalnya di 6 menit. Memiliki resolusi minimum di 1080 piksel dan audionya juga terdengar dengan jelas. Untuk short video ini, posisi rekamannya diatur ya teman-teman, yaitu harus berbentuk landscape. Lalu selain itu penggunaan musik dan lagu diperbolehkan selama, tidak melanggar hak cipta, gitu. Jadi misalnya teman-teman nanti mau, masukin sedikit-sedikit potongan lagu, itu diperbolehkan, asalkan tidak melanggar hak cipta. Lalu selanjutnya bila teman-teman melibatkan anak kecil atau orang tua dalam video tidak boleh sebagai pemeran utama dan screen time-nya tidak lebih dari 30% dari video yang teman-teman buat. Lalu sama ya seperti tadi di bahasa Jepang, jangan lupa menggunakan hashtag, Ruang Guru Language Competition dan juga RLC 2023 dan nanti di-upload di form yang sudah, kita sediakan di tinyurl.com/upload karya RLC. Lalu sama ya, videonya tidak boleh di-private. Lalu semua video yang diunggah di akun TikTok dan Instagram juga dapat diakses dan tidak boleh dihapus ya, setidaknya hingga pengumuman pemenang diumumkan. Jadi kalau misalkan teman-teman ternyata di final round, teman-teman delete di akun Instagram atau TikTok teman-teman, itu juga tidak berarti didiskualifikasi karena belum pengumuman pemenang tapi sudah di-delete dari, akun sosial medianya, gitu. Ini juga sama ya, boleh menambahkan gambar atau editan penunjang lainnya. Asalkan videonya itu tidak dipotong ya, teman-teman, tidak dipotong atau tidak di-trimming. Lalu selanjutnya ada bahasa Mandarin yaitu cover song. Ini juga bersifat individu atau kelompok maksimal 2 orang, yang di mana untuk pelajar tingkat SMP dan juga SMA. Lalu, teman-teman di sini covers lagu yang di mana ada 2 pilihan lagu, teman-teman pilih salah satu, bisa A Love So Beautiful tapi, yang Chinese version sama Lao Shu Ai Dami gitu. Teman-teman bisa pilih salah satunya, tidak perlu kedua-duanya, gitu ya. Lalu teman-teman juga di sini boleh banget, meng-cover-nya itu dalam bentuk karaoke atau misalnya teman-teman mau kreasi aransemen musik sendiri, itu juga boleh banget. Lalu untuk videonya berdurasi maksimal 8 menit dengan kualitas minimumnya 480 piksel dan seperti biasa audionya harus terdengar jelas dan tidak bising. Ini juga sama ya, videonya diambil dalam sekali tag dan, muka teman-teman juga harus terlihat di sini ya. Jadi tidak boleh hanya video aja, gitu. Dan seperti biasa tanpa cutting dan trimming. Jadi videonya tidak boleh dipotong ya, teman-teman, dan jangan lupa pada saat proses merekam video harus bersama stopwatch dan juga, atau jam yang, in frame gitu.
yang kelihatan. Nanti, contohnya akan aku jelaskan di akhir. Lalu selain itu untuk bahasa Mandarin, untuk speech bahasa Inggris, itu wajib menggunakan seragam sekolah. Jadi boleh pakai seragam putih abu-abu atau putih biru atau misalnya mau pakai batik sekolahnya, itu diperbolehkan, gitu. Lalu jangan lupa menggunakan hashtag Ruang Guru Language Competition dan RLC 2023 dan jangan lupa akunnya tidak boleh di-private. Selanjutnya yang terakhir bahasa Inggris, speech, ini juga untuk tingkat SMP, SMA sederajat dengan tema The Importance of Language. Kalau di sini banyak banget pertanyaan, kira-kira Kak, kalau, temanya ini harus spesifik ke bahasa tertentu kah atau bisa membahas bahasa secara umum? Diperbolehkan teman-teman. Jadi teman-teman boleh bahas bahasa secara umum atau ke spesifik satu bahasa itu juga diperbolehkan. Asal, tetap membahas pentingnya suatu bahasa. Gitu. Jadi misalnya mau membahas secara universal aja pentingnya sebuah bahasa, itu boleh. Atau misalnya teman-teman mau spesifik ke suatu bahasa, misalnya pentingnya bahasa Inggris, pentingnya bahasa Mandarin, itu juga diperbolehkan. Gitu ya. Lalu untuk videonya berdurasi minimal di 3 menit dan maksimal di 6 menit. Lalu sama ya, videonya diambil dalam sekali take, tidak boleh dipotong dan pada saat merekam video wajib, bersama stopwatch atau jam yang dia include di dalam in-frame. Lalu selain itu tadi ya, peserta wajib menggunakan seragam sekolah. Jadi kalau misalkan teman-teman yang kemarin tuh ada yang homeschooling atau dia international school yang dimana dia tuh nggak punya seragam khas sekolah, itu bisa menggunakan seragam putih abu-abu atau putih biru. Yang penting teman-teman menggunakan, seragam sekolah aja. Lalu, proses perekamannya juga ini kalau untuk speech kita sarankan di-potret ya, jangan landscape. Untuk bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan juga bahasa Jepang itu disarankan untuk potret. Tapi untuk short video itu di landscape. Oke, dan jangan lupa juga menggunakan hashtag Ruang Guru Language Competition dan juga RLC 2023. Seperti itu. Jangan lupa ya teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan nanti akan aku, bahas di akhir. Jadi boleh di-drop dulu pertanyaannya di kolom pertanyaan ya. Kita next dulu. Nah, ini dia teman-teman contohnya, kemarin banyak yang bertanya, "Kak, kasih contoh dong gimana, kalau misalkan harus ada stopwatch atau harus ada jam yang terlihat." Jadi teman-teman boleh pilih salah satu. Misalnya mau pakai laptop yang ditaruh di depannya, untuk stopwatch-nya atau misalnya mau pakai stopwatch digital yang kayak alarm ditaruh di depannya juga boleh, atau misalnya nggak ada stopwatch maunya pakai jam aja, jam dinding misalnya, terus teman-teman, yang penting pada saat proses perekaman itu, jamnya itu terlihat, itu boleh. Yang penting adalah intinya jamnya terlihat atau stopwatch-nya itu terlihat. Oke? Clear ya? Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh di kolom pertanyaan. Nah, kita masuk ke timeline. Ini juga banyak banget yang bertanya. Pada saat aku cek pun ternyata sudah ada yang upload untuk, karyanya. Jadi yang sudah upload boleh di-delete dulu ya, karena akan aku kosongkan nanti formnya. Jadi teman-teman, untuk penguploadan karyanya, baik di form Ruang Guru Language Competition, di TikTok, dan juga di Instagram, itu akan kita laksanakan serentak di tanggal 9 Desember, mulai upload-nya itu bisa dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Jadi teman-teman misalnya upload di jam 9 pagi, itu boleh. Atau teman-teman upload-nya di jam, 5 sore, itu juga boleh. Asalkan selama waktu jam 6 pagi sampai jam 6 sore waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi yang di Papua, yang di Sulawesi, itu bisa menyesuaikan. Lalu setelah teman-teman upload, karyanya di tanggal 9 Desember, nanti akan ada proses penilaian dan penjurian oleh juri Ruang Guru Language Competition. Yang di mana itu akan ada waktu 1 minggu teman-teman. Dari tanggal 9 mulai teman-teman upload karyanya sampai tanggal 15 Desember itu nanti akan jurinya melakukan penilaian. Kira-kira yang mana nih yang bisa nantinya lolos ke tahap final round Ruang Guru Language Competition. Jadi kalau misalkan tadi dari panduan yang sudah aku jelaskan ada yang masih belum sesuai, masih ada waktu teman-teman untuk
tag ulang videonya atau misalnya, oh ternyata boleh ya menambahkan gambar atau menambahkan subtitle di videonya mau diedit untuk penambahannya juga boleh, gitu. Karena nanti untuk upload karyanya akan serentak di tanggal 9 Desember di jam 6 pagi sampai dengan 6 sore waktu Indonesia bagian barat. Lalu selanjutnya kita akan ada kelas bahasa. Di tanggal 16 Desember itu nanti, sekaligus round 1 ya, teman-teman. Ini juga banyak banget pertanyaan di sini. "Kak, kita boleh nggak ya ikut kelas bahasanya?" Boleh banget. "Kak, di round 1 ini berarti nanti akan gabung ya sama kelas bahasa?" Betul sekali. Jadi round 1 sekaligus nanti akan ada kelas bahasa di dalamnya. Kelas bahasanya apa aja sih, Kak? Jadi kelas bahasanya ada kelas bahasa Inggris dan juga ada kelas bahasa Mandarin di tanggal 16 Desember. Lalu untuk final round-nya, itu di tanggal 23 Desember, yang di mana akan ada kelas bahasanya juga di dalamnya. Ada kelas bahasa Jepang dan juga kelas bahasa Korea. Seperti yang aku mention di awal ya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman boleh banget ajak teman-teman kalian sebanyak-banyaknya untuk ikut kelas bahasa di Ruang Guru Language Competition, karena kita akan ada 4 kelas bahasa yang di mana itu gratis, tidak ada biaya sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian mau memperdalam, bahasanya, apalagi mungkin yang ada yang baru mau belajar gitu ya, baru mau belajar bahasa Mandarin, baru mau belajar bahasa Jepang, atau baru mau belajar bahasa Korea, itu boleh banget join di kelas bahasa Ruang Guru Language Competition. Karena tadi, kita akan ada banyak banget hadiah menarik dan juga, ini tuh biayanya gratis. Jadi kapan lagi teman-teman dapat ilmu, gratis pula, tapi nanti teman-teman bisa bawa, pulang hadiah gitu, yang di mana ini berarti jadi untung banget gitu ya, tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, dapat ilmunya dan juga nanti bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiahnya, gitu ya. Lalu nanti pengumuman pemenangnya akan diumumkan di tanggal 24 Desember 2023. Gitu. Nah ini ya untuk kelas bahasanya, jadi teman-teman boleh dicek di Instagram Ruang Guru Private, di sana sudah ada posternya, boleh banget dibantu share di story teman-teman gitu ya. Kita, beritahukan informasi ini seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya gitu ya, biar yang tadinya nggak tahu kalau, Ruang Guru Private ini sedang mengadakan Ruang Guru Language Competition yang di mana di dalamnya ini ada kelas bahasa gratis yang bisa teman-teman ikutin. Jadi nanti yang sudah posting terkait, kelas bahasa ini boleh banget di-share di Telegram, jadi aku bisa tahu, oh siapa aja nih yang udah nge-share terkait, kelas bahasanya, gitu ya. Dan jangan lupa buat teman-temannya nanti yang mau daftar jangan bingung, langsung aja klik bit.ly/webinar RLC atau bisa ke, Time URL, Linktree-nya kita, Linktree-nya, Ruang Guru Language Competition yang suka aku share dan nanti pun akan aku share ya teman-teman di, grup kita, biar teman-teman yang tadi mungkin sinyalnya kurang bagus atau misalnya tadi, kelewat baru join gitu ya, nanti bisa, lihat lagi gitu terkait, info-info apa aja yang aku sampaikan pada sore hari ini. Oke, paling itu untuk yang bisa aku sampaikan. Sekarang waktunya kita untuk tanya jawab ya. Aku coba cek pertanyaannya satu persatu. Yang masih bingung dan memang ada yang mau ditanyakan boleh ya teman-teman ke kolom pertanyaan karena akan aku coba jawab satu persatu ya. Oke, ini pertanyaan lumayan banyak ya. Oke, pertanyaan pertama, untuk videonya dengan posisi landscape atau portrait. Jadi, untuk landscape ini hanya berlaku untuk short video bahasa Korea. Selebihnya untuk bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin itu, posisinya adalah portrait. Lalu yang kedua, hal-hal apa saja yang mampu mengurangi poin penilaian? Yang mampu mengurangi poin penilaian adalah kayak, teman-teman sebenarnya kalau terkait ini bisa cek di panduannya, karena di sana kita udah ada, apa saja yang menjadi faktor penilaian, jadi teman-teman bisa berpatokan pada, penilaian tersebut, gitu ya. Teman-teman bisa buka Linktree-nya lagi, linktree.ee/ruangguru language competition, di situ ada, panduannya, di situ ada lengkap
berapa persen untuk speech, berapa persen untuk keaktifannya dan segala macamnya di situ ada. Nanti akan aku bantu share lagi ya di grup biar teman-teman bisa cek lagi terkait apa saja sih yang dinilai. Lalu bagian apa saja yang boleh diedit dalam video? Kayak tadi aku jelaskan, kita boleh tambah gambar, tapi boleh tambah gambarnya itu tidak boleh di pertengahan video, tapi bolehnya adalah di akhir atau di awal. Karena untuk videonya sendiri itu tidak boleh di-trimming dan tidak boleh di-cut. Jadi misalnya teman-teman mau tambahin efek back sound atau teman-teman mau tambahin subtitle itu boleh, diperbolehkan. Attach gambar juga boleh tapi di awal atau di akhir video. Gitu ya. Lalu untuk lomba speech, apakah dalam videonya bisa diedit dengan menggunakan subtitle? Ini juga sudah aku jelaskan tadi ya. Boleh. Untuk videonya diupload serentak tanggal 9. Betul. Semuanya diupload di tanggal 9. Kalau teman-teman uploadnya melebihi yang sudah tadi aku jelaskan, misalnya teman-teman uploadnya di tanggal 8, atau teman-teman uploadnya di tanggal 10, atau teman-teman uploadnya di tanggal 9 tapi di jam 8 malam, itu sudah otomatis kita diskualifikasi karena tidak sesuai dengan jamnya gitu ya. Jadi perlu diingat ya teman-teman, uploadnya di tanggal 9 Desember di jam 6 pagi sampai jam 6 sore waktu Indonesia bagian barat. Lalu selanjutnya, bentar ya. Untuk uploadnya boleh di Instagram atau di TikTok. Untuk uploadnya aku sarankan di keduanya, di Instagram dan juga TikTok. Tapi kalau misalkan teman-teman cuman punya Instagram aja atau cuman punya TikTok aja, boleh di salah satunya. Tapi perlu diingat ya, aku menyarankan di kedua platform itu. Di Instagram dan juga TikTok. Tapi kalau untuk formnya itu wajib untuk di-upload. Karena kalau misalnya teman-teman nggak upload di form yang sudah kita sediakan, nanti teman-teman tidak bisa terdaftar gitu menjadi finalis Ruang Guru Language Competition. Oke, kita lanjut ya. Pemenang speech SMP dan SMA digabung ya Kak? Betul, digabung ya, jadi per kategori. Jadi bahasa Inggris sendiri, bahasa Mandarin sendiri, terus bahasa Jepang sendiri, bahasa Korea sendiri. Jadi untuk SMP, SMA, dan umumnya itu digabung tergantung dengan kategorinya. Untuk pakaian dipakai di video apa ya Kak dress code-nya? Untuk bahasa Inggris dan bahasa Mandarin itu menggunakan seragam sekolah, tapi untuk bahasa Jepang dan bahasa Korea itu dibebaskan ya. Lalu speech contest, pengambilan video dan editingnya gimana Kak? Tadi udah aku jelasin ya, terkait pengambilan video dan editingnya. Kak, nanti di round 1 dan final round kita bakal ngapain Kak? Nah, di round 1 dan final round, teman-teman nanti akan mengikuti rangkaian kelas bahasa yang sudah kita sediakan. Lalu nanti akan ada pengumuman terkait di round 1 nanti akan ada pengumuman siapa aja yang lolos ke final round, dan di final round pun nanti kita akan ada kegiatan yang teman-teman wajib ikuti dari awal sampai akhir. Kegiatan lebih jelasnya apa nanti akan dijelaskan pada saat round 1 ya, untuk kegiatan di final round. Kak tadi kan katanya ada 12 pemenang. Nah, pemenang yang selain juara 1, 2, 3 itu dapat apa Kak? 12 pemenang di sini maksudnya adalah juara 1, 2, 3 bahasa Inggris, 1, 2, 3 bahasa Jepang, 1, 2, 3 bahasa Korea, dan 1, 2, 3 bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi nanti 12 pemenang itu ada ketiga juara dari 4 bahasa yang dikompetisikan. Apakah nanti sertifikat pemenang bisa dipakai untuk menambah bobot nilai di PPDB? Ini juga aku mau informasikan ya teman-teman, untuk sertifikat itu kita bisa digunakan untuk PPDB ataupun untuk UTBK, tapi dari kita tidak bisa menjamin kira-kira itu akan berpengaruh atau tidak, gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bertanya ini bisa digunakan atau tidak, bisa. Cuman kalau misalkan terkait bobotnya kita tidak bisa menentukan dan kita nggak tahu itu tuh kira-kira akan dinilai atau tidak, gitu ya. Tapi ini ya seharusnya bisa karena tingkatnya nasional. Apabila hanya mengupload di salah satu sosmed saja, apakah akan masuk dalam penilaian? Aku menyarankan di-upload di keduanya. Jadi semakin banyak teman-teman upload karyanya, nanti harusnya akan mengikuti dengan penilaian pada saat di final round ya. Pada saat di round 1 nanti semua penilaian ada di tangan juri. Jadi memang
tidak ada faktor likes dari Instagram dan lain sebagainya untuk di round 1. Tapi untuk di final round-nya nanti akan kita informasikan pada saat, di round 1 ya. Untuk video deskripsi gambar apakah harus lengkap diberitahu di atas diri, Kak? Kalau cuma nama diri aja yang disebutin tidak apa-apa? Nggak apa-apa ya. Jadi di awal kalau misalkan teman-teman, mau perkenalan dan nggak mau detail itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting, teman-teman information terkait namanya aja. Kak, apakah untuk video speech boleh dalam posisi duduk? Sebenarnya diperbolehkan, tapi boleh dilihat dari, apa saja yang dinilai ya. Tapi kalau dari aku sarankan kalian berdiri. Oke, isi dari round 1 dan 2 apa ya, Kak? Misalnya kalau ikut speech competition, kita akan membuat naskah speech lagi, tidak ya. Jadi nanti teman-teman untuk pembuatan videonya hanya dilakukan 1 kali aja, di round 1. Nanti di final round, teman-teman tinggal mengikuti aja, tinggal mengikuti kelas bahasanya, tinggal ngajak teman-temannya aja untuk join di, kelas bahasanya, tapi teman-teman tidak perlu buat karya lagi. Jadi cuman 1 kali pembuatan karya aja, yang akan di-upload di tanggal 9 nanti. Lalu dalam video apakah harus disertakan intro seperti perkenalan atau langsung saja ke kontennya? Boleh boleh, ada perkenalan di depannya ya. Lalu speech durasinya 3 sampai 6 menit. Nah, kalau misalnya hanya durasi 3 menit, apakah speech yang berdurasi 6 menit akan mendapat nilai yang lebih banyak, Kak? Kalau ini enggak ya, karena, balik lagi, teman-teman bisa lihat di guideline kita, apa aja yang menjadi, penilaian. Yang penting teman-teman mengikuti, peraturannya, peraturan minimal dan maksimal videonya itu, enggak jadi masalah. Kak, apabila tidak ada stopwatch atau HP 2 itu bagaimana ya? Teman-teman bisa menggunakan jam. Jadi jamnya, in frame, kayak tadi aku contohkan ya. Kak, untuk lambah speech, editan kan diperbolehkan, tapi editan ini selain cut dan trim apakah boleh? Boleh ya? Kak, untuk lambah speech kan pakai timer, timernya apa boleh diedit aja apa harus benar-benar ada di frame video itu? Harus ada di dalam frame ya, tidak boleh diedit. Untuk penampilan, apakah ras, warna kulit, dan bentuk tubuh mempengaruhi penilaian? Tidak mempengaruhi penilaian ya, karena yang dinilai adalah, kemampuan kalian dalam berbahasa. Kalau untuk speech competition boleh memakai teks dari Google atau teks PDF? Boleh, diperbolehkan untuk speech. Apakah video competition speech English harus ada musik background gitu, Kak? Diperbolehkan ya, kalau misalkan teman-teman mau pakai atau tidak tidak pakai pun tidak jadi masalah. Eee, Wait ya, aku pilih yang ini aja yang belum aku bahas ya. Apakah ada grand final-nya, Kak? Kalau ada, apakah dilaksanakan secara online? Betul, kita ada grand final namanya final round, itu nanti akan dilaksanakan secara online. Di tanggal, 23 Desember. Kak, berarti nanti bakal ada final lagi ya? Bentar ya. Kak, aku kan SMK, kalau pakai baju jurusan boleh nggak, Kak? Boleh. Apakah di 6 menit itu kita harus menghafal teks atau boleh melihat teks sedikit, Kak? Teman-teman, kalau teman-teman mau lihat teks itu diperbolehkan, tapi itu akan mempengaruhi penilaiannya. Jadi aku sarankan teman-teman hafal untuk speech-nya. Kalau SMP, SMA itu kategorinya digabung atau dipisah? Digabung ya. Kak, apakah slide ini nanti dikirim kepada peserta? Nanti, akan aku kirimkan recording dan juga summary-nya. Oke, jadi teman-teman bisa baca lagi di rumah. Apakah di 6 menit itu kita harus menghafal teks? Maksudnya upload story kegiatan sehari atau apa, Kak? Ini pada saat kegiatan webinar ya, kegiatan kelas bahasanya. Jadi teman-teman upload story misalnya teman-teman lagi mengikuti kelas bahasa Inggris atau teman-teman tuh, jawab pertanyaan nanti pada saat kelas bahasanya itu bisa di-screenshot lalu di-upload di Instagram-nya Ruang Guru Private. Oke, Kak, misalnya video 2,59 menit apakah bisa? Ini tergantung ya, kamu ikutnya apa, bahasa apa. Mmm, Kak, izin bertanya untuk deskripsi Jepang timernya disetting ke 8 menit nggak?
Intinya teman-teman bisa perkirakan dulu, teman-teman ini nanti akan berapa menit. Yang penting tidak melewati batas maksimalnya itu diperbolehkan. Atau teman-teman mau setting di 8 menit, timernya itu juga boleh. Bentar ya, aku pilih ya karena ini lumayan banyak pertanyaannya. Berarti speech harus potret juga ya? Betul, speech potret ya. Kak, jika dalam speech ingin menunjukkan foto seseorang, apa boleh, Kak? Boleh. Yang penting sesuai dengan tema ya. Rekam videonya boleh duduk tidak, Kak? Jika ada uzur tidak bisa rekam berdiri. Diperbolehkan. Hmm, kalau untuk peserta yang lolos ke final round, apakah akan diinfokan? Betul, nanti akan diinfokan di round 1. Siapa saja yang akan lolos ke final round. Bentar ya. Kak, kelas bahasanya jam berapa aja? Nanti dia akan bisa dilihat di Instagram Burung Guru Private ya. Hmm, apakah semua info yang sudah diinfokan di technical meeting akan dikirim ke Telegram? Betul. Nanti akan dikirim summary-nya dan juga recording-nya ya. Jadi teman-teman bisa baca kembali. Pakai seragam pramuka boleh, boleh. Pokoknya intinya seragamnya adalah itu seragam sekolah. Jadi mau seragam pramuka, batik, atau apapun itu diperbolehkan asal seragam sekolah. Hmm, saya 2,59 untuk English. Iya diperbolehkan ya, karena kan minimalnya di 2 menit. Hmm, Kak, ini apakah semuanya akan masuk ke final round atau akan diseleksi lagi nantinya? Akan diseleksi ya, jadi pada saat teman-teman upload nanti akan diseleksi dulu sama jurinya, siapa aja yang masuk ke final round dan nanti akan diinfokan di round 1. Oke? Apalagi nih? Oke, sudah ya? Teman-teman semuanya sudah aku jawab pertanyaannya baik di kolom chat maupun di kolom pertanyaan ya. Paling itu aja teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa dipersiapkan untuk karya terbaik kalian yang nanti akan diupload. Jangan lupa aku remind lagi di tanggal 9 Desember mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kalau misalkan setelah ini teman-teman ada pertanyaan lagi yang memang belum aku jawab, boleh bertanya di Telegram atau di WhatsApp juga pasti akan segera aku balas. Gitu ya. Dan itu teman-teman jangan lupa nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan boleh di chat lagi aja ke aku atau di Telegram juga boleh. Gitu aja, semangat teman-teman semuanya. Semoga nanti yang di sini hadir bisa menjadi salah satu pemenang gitu ya, yang nanti akan kita umumkan di rangkaian acara Ruang Guru Language Competition. Semangat persiapan untuk lombanya, untuk kompetisinya yang masih PAS, banyak banget yang nge-chat aku masih PAS Kak, masih PAS Kak. Semangat PAS-nya dan semangat juga untuk mempersiapkan karya terbaiknya. Oke, paling segitu dari aku selaku perwakilan dari Ruang Guru Language Competition. Thank you semuanya yang sudah join, yang sudah excited untuk mengikuti kompetisi di Ruang Guru Language Competition dan sampai jumpa nanti di round 1 Ruang Guru Language Competition. Bye semuanya. Selamat sore menjelang malam. Bye.